Di sini aplikasinya mengklaim bisa memberikan pinjaman limit maksimum sampai 40 juta rupiah ya. Tentu saja di sini aplikasinya mengklaim untuk proses pengajuannya mudah, kemudian untuk pencairan dananya cepat ya. Dan ada beberapa tahapan yang harus kita lewati untuk bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman yang selanjutnya untuk mengisi informasi pribadi, dan di sini aplikasinya mengklaim bisa ngasih pinjaman sebesar Rp800.000 jika kita berhasil mengisi untuk seluruh informasi pribadinya. Nah, lalu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu mengisi informasi kontak darurat, dan di sini hanya ada 2 kontak darurat saja, dan selalu saya pastikan untuk kontak darurat yang saya daftarkan di aplikasi pinjol mengetahui kontaknya didaftarkan ya, karena bukan untuk penagihan melainkan untuk verifikasi atau konfirmasi saja. Oke, lalu kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu informasi identitas, dan di sini untuk limit pinjamannya meningkat menjadi 5 juta rupiah. Nah, seperti biasa di sini saya cukup mengikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya sampai proses pengambilan foto iKTP-nya berhasil ya. Nah, kemudian nanti untuk seluruh data yang tertera di KTP akan terisi secara otomatis ya, seperti nik dan nama yang tertera di KTP-nya. Oke, dan bisa teman-teman lihat saya berhasil mendapatkan limit pinjaman cukup besar, yaitu sebesar Rp750.000 untuk akun yang menurut saya busuk ya, karena saya sudah beberapa kali mengajukan pinjaman di aplikasi lain juga dan masih dalam proses tahap angsuran ya. Tapi bisa dilihat di bawah untuk biaya layanannya pun cukup besar ya, sebesar Rp299.250.000, hampir setengahnya dari jumlah pengajuan pinjamannya. Dan kemudian setelah saya scroll ke bawah, ternyata untuk jatuh temponya pun sangat singkat ya, hanya 7 hari dari waktu pengajuan pinjamannya. Sehingga di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya curiga aplikasi ini termasuk dalam kategori aplikasi pinjol ilegal ya. Memang untuk aplikasinya sekilas terlihat meyakinkan, tapi ternyata setelah saya cek dan telusuri, nama aplikasi ini tidak ditemukan dalam daftar pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Artinya besar kemungkinan aplikasi ini belum terdaftar secara resmi dan bisa dikategorikan sebagai aplikasi pinjol ilegal. Nah, saya sarankan untuk tidak sembarangan mengajukan pinjaman, apalagi kalau aplikasi tersebut tidak jelas status hukumnya. Ingat, pinjol ilegal itu rawan bunga yang mencekik, potongan yang tidak transparan, dan penagihan yang bisa mengganggu kenyamanan bahkan privasi kamu ya.